Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya izin memperkenalkan diri, nama saya Usman Utami dari kelas D dengan NPM 23170511030. Di sini saya akan menjelaskan sekaligus akan merunning hasil dari modul LKP 5 dari teknologi dan aplikasi mobile, mata kuliah teknologi dan aplikasi mobile. Nah, jadi di sini kami disuruh membuat atau mengikuti program yang telah diinstruksikan. Nah, jadi di sini saya membuat tentang navigation button karena di sini NPM saya adalah genap. Oke, untuk alurnya yang pertama yang pasti kita membuat project yang terlebih dahulu. Apabila belum terbuat project, kita buat new project. Selanjutnya nanti akan diarahkan ke dalam dashboardnya dan kita klik saja mau navigation button ataupun drawer. Nah, di sini karena saya menggunakan karena NPM saya genap, saya akan merunning hasil dari navigation button. Oke, untuk alurnya yang pertama, di sini nanti terdapat beberapa folder. Nah, dalam folder Kotlin ini nanti di example nav buttonnya itu ada yang namanya folder UI. Nah, di mana di dalam folder UI ini itu terdapat folder lagi atau namanya itu ya package. Nah, di dalam folder UI ini terdapat yang namanya dashboard. Folder dashboard, home, sama notification, sama profile. Nah, di mana di dalam di dashboard ini, di masing-masing folder ini itu terdapat fragmennya. Dimana nanti kita buat, itu cara buatnya itu klik kanan aja, kemudian klik fragmen, kemudian fragmen blank. Nah, namain fragmennya sesuai sama nama folder ya. Oke. Nah, ini untuk kode dari folder dashboard fragmentnya. Nah, nanti ini untuk codingnya itu atau programnya itu emang cukup banyak, jadi yang kita butuhkan itu kelas dashboard fragment sampai dengan override on create view saja. Nanti sisanya kita hapus saja. Ini sama aja di folder home juga sama aja, kita buat yang namanya fragment untuk home fragment, kemudian ada notification, kemudian ada profile. Nah, yang di sini yang kita tambahkan yaitu membuat folder yang mana profile. Nah, ini. Nah, setelah itu di dalam UI juga terdapat yang namanya main activity. Nah, main activity ini fungsinya itu sebagai otak jalannya suatu program yang telah kita buat di dalam Android Studio ini. Di sini cara memanggil dari beberapa fungsi yang sudah kita buat manggilnya di dalam main activity. Cara pertama ini, kemudian langkah selanjutnya kita akan beralih ke dalam folder res. Nah, ini folder res. Nah, di dalam res ini terdapat banyak folder. Itu seperti ada dribble, kemudian ada layout, kemudian ada menu, ada map, navigation, values, dan FXL. Nah, yang kita titik fokuskan saja kita buat yaitu di dalam folder drivable, kemudian ada di layout, sama di bagian menu, sama navigation. Nah, ini ada 4 yang kita fokuskan, itu ada 4. Pertama ada drawable, kemudian ada layout, kemudian ada menu, ada navigation, dan ada values 5. Nah, untuk tahap selanjutnya, nah di drawable ini sama halnya seperti aset, yang mana di sini tempat menampung dari yang namanya kayak gambar, kemudian setiap. Nah, ini contohnya kayak ini, saya memasukkan PV saya atau profil, kemudian untuk icon-icon lain seperti notification, kemudian ada dashboard dan lain sebagainya. Drivable ini sebagai aset. Kemudian di sini juga terdapat layout. Nah, di mana layout ini berfungsi sebagai mana kita merancang si tata letak dari tampilan kita nanti. Nah, di mana di sini terdapat activity main. Nah, ini
activity main. Nah, di sini kita bakal membuat kodenya di dalam sini, di dalam layout. Yang mana nanti apabila kita sudah membuat yang namanya dashboard fragment, maka di dalam layoutnya itu akan otomatis terbuat sendiri. Seperti di sini ada dashboard fragment, kemudian ada nih dashboard fragment, kemudian ada fragment home, front notification, dan fragment profile. Nah, untuk di fragment dashboard itu di sini kita mengisi untuk tampilan di dalam dashboardnya. Itu di sini saya buat selamat datang di halaman dashboard. Nah, tampilannya seperti ini, ya kan, sama kan. Kemudian di home sama aja, selamat datang di halaman home. Kemudian di notification juga sama aja sebenarnya. Nah, belum ada notifikasi yang masuk. Nah, jadi di dalam tugas ini kita itu dititik fokuskan untuk membuat di halaman pada fragment profil ini. Nah, oke, di sini saya akan menjelaskan untuk kode di dalam fragment profil ini. Yang pertama di sini kita harus membuat tampilannya menjadi scroll view. Nah, dimana ya nantinya ya lebih kurang ya bisa tampilannya bisa scroll. Kemudian di sini ada linear layout. Nah, linear layout ini mencakup beberapa inputan yang akan kita masukkan ke dalam tampilannya. Yang pertama itu kita akan menampilkan gambar, yang mana gambar ini akan dihasilkan akan berupa foto profil yang telah kita masukkan dari folder drawable ini. Jadi nantinya kita panggil si folder ini dan file gambarnya. Kemudian untuk sintaksnya atau kodenya itu sama aja. Di sini kita membuat ID-nya terlebih dahulu. Untuk ID image itu ada image profile, kemudian lebarnya berapa. Di sini saya membuat lebarnya 150 dp dan tingginya 150. Kemudian nah di sini kita memanggil si file atau gambar yang telah kita ekspor ke folder drawable yang nantinya akan muncul di tampilannya nanti. Jadi kita menggunakan Android src, kita panggil si nama foldernya, kemudian slash nama file, kemudian scale type-nya center crop, yang mana ini akan membuat si profilnya ini akan menengah, kemudian layout gravity-nya center juga. Untuk layout margin bottom-nya kita buat 24. Dan untuk content description-nya, untuk description dari gambarnya itu kita buat foto profil. Selanjutnya di sini kita membuat tampilan untuk seperti penginput nama. Di dalam nama ini ada text view sama view. Yang mana text view ini dia seperti tempat di mana nama itu akan dibuat. Jadi untuk view ini seperti tampilannya aja sebenarnya. Jadi untuk kita buat ID-nya sama aja, kita namain text nama, kemudian layout width-nya pakai match parent dan tingginya itu crop. Kemudian teksnya kita buat nama aja, jadi nanti saya jelasin untuk tampilan namanya. Kemudian ukuran teksnya 18 sp tekstilnya. Gitu juga dengan view, ini sama aja, layout marginnya 12. Sebenarnya sama aja kodenya seperti di nama, cuma kita ganti-ganti aja teksnya, nama teksnya, kemudian ada beberapa teksnya juga yang kita ganti. Ini sama aja, dipakai text view sama view, sama aja, email juga gitu, jurusan juga sama aja. Nah di sini kita membuat button yang namanya layout, yang mana nanti apabila kita klik dia bakal otomatis keluar dari si dalam aplikasi tersebut. Oke. Nah untuk menampilkan tampilan dari beberapa fragment yang telah kita buat, itu kita bakal masuk ke dalam button navigation. Nah selanjutnya di sini terdapat folder menu. Di dalam folder menu terdapat file namanya button nav menu. Nah yang mana ini tuh dia bakal menampilkan di dalam tampilannya itu seperti apa ya, seperti tampilan pada sebuah aplikasi lah, kayak ada bagian home-nya, kemudian ada fitur yang namanya dashboard-nya, kemudian ada notifikasinya, kemudian yang kita tambahkan di sini adalah itu profil dengan memanggil icon yang terdapat di folder drawable ini. Ya kan namanya itu ada
baseline account. Mana sih? Nah, ini baseline account, kita panggil aja di sini. Nah, stringnya kita buat di title profil. Nah, string ini dari mana si title ini? Nah, si title ini itu berasal dari dalam folder values yang dimana dia berada di string. Nih. Nah, jadi kita buat nama titelnya di sini. Ini ada beberapa ya, ada string app name, kemudian untuk title home, ada title dashboard, title notification, dan title profile. Nah, jadi kita tinggal panggil aja di bagian navbarnya sini untuk menampilkan si tampilannya tersebut. Kemudian untuk menampilkan yang tampilan yang sudah kita buat di dalam beberapa fragment itu, kita ke dalam folder navigation di dalam file mobile navigation. Nah, di sini. Nah, di sini kita ya sebenarnya tinggal panggil-panggil aja, kayak fragment ID-nya apa, navigation home, kemudian labelnya apa, labelnya tadi itu berasal dari title home-nya, kemudian ada layout-nya fragment home. Nah, dashboard ini sama aja, kita tinggal panggil-panggil aja sama ganti namanya sesuai sama title dan labelnya. Ini untuk kurang lebih tampilannya seperti ini untuk di bagian profile. Nah, di sini kan masih kayak teks nama, npm, email, jurusan. Nah, nanti itu apabila kita running itu dia bakal menampilkan nama kita, npm, email, dan jurusan. Nah, di mana itu? Nah, letaknya itu saya buat di dalam namanya profile fragmentnya. Nah, di sini saya buat langsung di dalam profile fragmentnya. Sebenarnya bisa aja kita buat di dalam fragment mobile di dalam layout, tapi lebih gimana ya, lebih baik sama lebih rapi aja kita buat di dalam profile fragment. Dimana di sini kita membuat kelas profile fragment extend dengan fragment. Ini kita mengimport beberapa dari library-nya kayak bundle, view, dan segala macam. Di sini kita menginisialisasikan komponen dari layout. Nah, ini kita menginisialisasikan komponen-komponen yang ada di dalam layout ini. Ini kan ada text dashboard. Nah, yang kita fokuskan kan di profil ya kan. Nah, di profil ini kan ada beberapa tuh ID text-nya. Nah, itu kayak ada teks npm, kemudian ada nama, kemudian ada ya email, dan lain sebagainya. Nah, kita inisialisasiin aja di dalam si profil fragment ini. Jadi kita membuat variabel baru itu buat teks nama, teks npm, email, jurusan, top-up button. Nah, kita buat root memanggil si di dalam folder layout itu. ID-nya lah yang kita panggil, teks nama, teks npm, teks email, teks jurusan, dan button layout. Kemudian isi data secara manual. Nah, ini yang saya maksud tadi. Jadi di dalam tampilannya sebelumnya tadi kan cuma ada nama, npm, jurusan, sama email. Nah, tapi nanti apabila kita running itu dia akan menampilkan si nama kita, kemudian ada npm kita, email, dan jurusan kita. Tuh, kita buat di dalam fragment, profil fragment. Selanjutnya di dalam tampilan kita terdapat button untuk layout. Nah, apabila kita menggunakan ini fungsi set on click listener, dia bakal keluar dari si aplikasi tersebut. Nah, kita coba ya. Di sini saya akan mencoba untuk merunningnya. Coba untuk running untuk melihat tampilan yang sudah kita buat. Nah, ini lebih kurang tampilannya seperti ini. Nah, tetap di sini kan untuk navigation bottom ini ada beberapa fitur ya. Pertama ada home, ada dashboard, ada notification, sama ada profile. Nah, di mana di
di dalam fitur home ini dia akan menampilkan selamat datang di halaman home dan tetap aman. Dia itu berada di program ini. Nah ini sama kan, tuh sama, selamat datang di home. Nah soalnya apabila kita klik ke bagian fitur dashboard, dia akan menampilkan selamat datang di dashboard dan tetap aman. Sama aja sebenarnya, selamat datang di dashboard dan tetap aman. Nah bagian notifikasi juga sama aja. Nah dia akan menampilkan, karena kita tidak buat tampilannya, kita buat tampilannya seperti ini aja. Di notification kita, nah sama aja sebenarnya. Nih belum ada notifikasi baru yang masuk, tetap aman. Yang kita buat itu di dalam fitur atau menu profile. Kita klik nih profile. Nah yang ini yang saya maksud, ini dia. Nah dimana pada kode di fragment profil kita tidak memasukkan yang namanya nama kita, npm, jurusan, dan email kita, melainkan kita masukkan ke dalam profile fragment ini. Jadi nanti apabila kita running, dia bakal mengambil nama ini dari si dalam layout, kemudian ditampilkan dalam profile ini. Ini nama Usman Tami 23179030, email, jurusan Universitas Lampung. Dan apabila kita klik logout, nah dia bakal keluar dari yang namanya aplikasi. Coba running ulang ya. Nah ini untuk tampilan home, tampilan dashboard, notification, sama profile. Ada foto saya. Ini kita layout. Oke, mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai navigation atau app navigation pada materi teknologi dan aplikasi mobile. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.